Halo semua dan kembali lagi bersama Apple Recreate. Mari kita analisa goal. Kita lihat goal. Goal sekarang dia sudah break di sini ya. Paling tinggi sekitar 1830 ya. Terus ini sudah ini support oke, support ini ganti warna hijau demand. Terus ini ganti buy demand. Oke, geser dulu ke sini. Lihat lagi. Oke. Semua udah oke, saya lupa. Oke. Semalam kalau ada yang set 1830 ya udah biru ya. Kalau ada yang set limit di atas 33 34 ya belum dikasih ternyata. Tengah jalan udah turun ya. Dia belum sempat hit trend lain sini ya. Sempat tengah jalan langsung turun ya karena ada EMA 50 yang jaga di sini. Jadi dia tidak bisa break. Akhirnya dia turun ya. Dia pun naik 31 aja di sini ya, tertinggi ya 31. Oke, sekarang kita lihat ini dia sudah break, sekarang dia uji ke bawah ya. Sekarang uji ke bawah. Di sini ada support, apakah dia bisa jebol? Kalau dia bisa jebol akan main di dalam demand lagi. Ya, main dalam demand. Jadi kalau dia main demand, kalau demand kuat, dia ada potensi ke atas lagi. Nah, dia main-main lagi di sini ya. Tuh. Kalau seandainya dia demand dia pecahin, dia akan main lagi ke demand selanjutnya. Sini. Nah. Kalau seandainya kita lihat trendline ya, trendline ini ya pasti dia kan ada potensi turun ke bawah lagi ya. Berarti ada kemungkinan dia mau cari low ya. Ya, high udah ketemu baru low. Oke. Kalau seandainya memang ini dia udah konfirmasi bahwa high-nya sudah ketemu baru cari low ya. Cuman dia cari low ini kadang dia butuh proses juga ya. Kadang-kadang dia bisa aja rubah arah, dia naik, nanti tiba-tiba dia sini ternyata demand kuat, terus buy-nya masuk, dia akan coba naik dikit, nanti dia coba turun lagi. Bisa aja terjadi dia main pullback ya, begini. Kadang dia ya suka main high-nya di double top nih ya. Kebanyakan dia naik, nanti dia double top, nanti dia turun. Nah, pelan-pelan turun gitu. Nah, kadang seperti begini ya. Kita bisa lihat historinya di sini, historinya seperti begini ya. Nah, oke. Ini dia low, dia udah cari high, oke. Dia turun, oke. Ini kan kita lihat udah dekat kan. Terus dia udah naik. Ya, kirain dia akan naik terus ya. Makin nggak begitu ya. Pasti ada naik ada turun ya. Nah, sini dia ke atas dulu. Ya, ini dia ke bottom dulu. Nah, bottom. Nah, baru dia naik. Nah, kan? Nah, biasa gitu marketnya naik turun. Jadi kadang-kadang dia kan langsung ya naik turun gitu ya kan, nggak ada kecuali ya mungkin untuk yang memang khusus main daily swingnya pas S-nya lebih lebar ya, S-nya lebar, kalaupun dia naik turun tiba-tiba dia naik lagi ya dia masih bisa bertahan terus dia turun lagi ya, karena mereka yang SL lebar itu dia udah tahu resisten yang terkuat di mana gitu ya. Jadi
Jadi ini ya akan uji ke bawah lagi sementara waktu ya. Kalau uji bawah dia sudah mulai gak kuat, dia akan pullback ke atas lagi ya. Ingat, market pasti ada turun dulu, nanti dia naik lagi, baru turun lagi ya. Walaupun dia sekarang dia cari low ya, cari low, dia butuh gini, naik, turun, koreksi, turun begini ya. Sepertinya begitu, nggak langsung turun begini ya. Makanya kenapa ya psikologinya bisa terganggu begitu, bisa terasa kalau dia naik merasa dia akan naik ya. Jangan terlalu banyak pikir, ambil sell ya sell udah ya. Kalau kita lihat di dolar, kita harus cocok dulu. Oke, kita lihat ini ada gap di sini ya, gapnya. Ini seperti yang saya bilang. Oke, dia sudah keluar kan tren lainnya kan. Tandanya berarti ini udah koreksi selesai. Ini udah tanda dia break. Udah break dia kan lanjut ke atas kan. Begitu yang dimainnya kan, sesuai yang diprediksi. Oke, kalau dia sudah keluar, jadi kita keluar, hilangkan dulu sini. Berarti di sini ada low ya, kita tarik lagi tren lainnya. Berarti tanda support yang kuat di mana kita cari. Di sini kayaknya di sini kita lihat dulu. Di sini satu, terus di sini satu. Oke, kita lihat. Ini dia pertahanan dia. Jadi sekarang dia high, low, naik. Kalau sampai dia udah mau koreksi lagi, dia turun lagi. Ini naik lagi. Di sini kalau dia agak kuat, dia akan ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Begini, ya. Kita sambil analisa minyak ya, minyak ternyata turun sampai sini ya. Dia gak sampai sini, dia udah setengah jam udah turun ya. Ini minyak ya dia sekarang kalau kita lihat minyak ya bentar ya, mungkin kita lihat dulu satu jam. Ini minyak nih kelihatannya dia ada potensi turun lebih dalam lagi ya. Dia udah naik, dia udah ketemu high, ada kemungkinan. Nanti dulu, ini kita kasih dulu tren lainnya di sini sementara waktu di sini. Jadi ini kelihatannya dia naik naik turun naik. Kalau dia mau lanjut naik ya, kalau dia nggak bisa lanjut, dia potensi di sini dia turun lagi ke sini. Hampat masih mau turun ini ya. H1 kalau dia turun dia naik, tapi ini naiknya kan terbatas nih. Dia uji lagi resistennya, ternyata resistensi ini dia nggak bisa break ya, jadi dia ke bawah lagi. Jadi ini titiknya dia ini. Kalau dia di sini dia jebol, posisi ke bawah lagi. Terus sama CHV Jepang. Ini udah turun nih ya. Sesuai tren lainnya, dia udah kena tren lain, udah turun ya. Ya kena tren lain, habis itu turun. Apakah dia akan lanjut turun lebih dalam? Naik, turun. Ya, karena dia sudah 3 tahun uptrend ya.
3 tahun dia. Apakah tahun ini dia akan turun? Oke, kita ikut lagi, kita lihat. Oke, kita bahas kembali lagi. Kita udah lihat alasan kenapa kita sell di sini lebih aman, ya. Karena kalau kita sell di sini dia ada potensi koreksi ke bawah di sini, dia kat support. Terus alasan kedua, kalau kita sell di 24, kenapa bisa dibilang aman juga? Ya, karena kalau seandainya di atas dia tidak bisa jebol, ada potensi dia akan cari support lagi untuk uji situ. Itu alasan kenapa kalau kita sell di medium risk atau low risknya. Ya, kalau seandainya kita sell di high risk tanpa SL atau hold, itu mau baik lagi ya butuh waktu. Ya, walaupun sekarang downtrend masih ada kesempatan dia akan kembali lagi ke 24 atau 18 atau ke 20, ada kesempatan juga ya. Kenapa ada kesempatan? Ya, karena kalau kita lihat trend line, dia kan udah high di sini, jadi ada potensi dia naik ke bawah lagi. Oke. Situ. Kenapa ada kemungkinan bisa jebol? Ya karena sekarang masih downtrend. Ya, kecuali dia uptrend. Kalau dia udah uptrend, kita sell di bawah sini tanpa SL atau kalian hold, itu sangat berbahaya. Oke. Intinya kalau kita ikut tren, kita udah benar ya. Tren jangan dilawan ya. Kebanyakan orang tahu dia downtrend memang, tapi cara dia sell salah ya. Masa dia sell di harga low kan salah. Yang kita sell itu high low bukan low di situ. Jadi banyak orang salah entry. Kenapa salah entry? Karena tidak tahu harga entry. Itu yang berbahaya ya. Jadi yang ada ya selalu minus. Kapan akan profit di situ ya begini ya. Nanti udah lihat, lama-lama akan tahu cara entry gimana, mana yang terbaik harganya ya. Semua tempat bisa entry, bisa aja, tapi ada 3 golongan ya: high risk, medium risk, dan low risk di situ ya. Sekarang kita mau sell di zona low risk aja, belum tentu dia kasih ya. Kadang setengah jalan dia udah turun ya kan. Terus ya lihat, ada yang sebagian juga sampai 30 juga ada sell, pasti ada ya. Karena ada yang main di EMA 20, EMA 50 juga, atau di resisten juga ya, atau resisten di sini juga, di sini kan. Di sini ada resisten di sini. Di sini juga boleh. Banyak cara. Yang penting kalau saya di atas ini ya udah gak salah lagi, mau 30, 31, 33 juga boleh-boleh aja. Yang penting kan di sini udah pasti high, di sini akan koreksi ke bawah lagi. Oke. Jadi ya cukup simple aja entry. Yang penting tunggu momennya ya, jangan babar gitu ya. Jadi sabar. Nih dia akan turun lagi ya. Setelah ini dia turun, berarti di sini ada EMA 20 yang jaga. Kalau dia jebol, wah itu lebih kena bawa lagi di situ 18 ya. Dan sampai di sini aja, dan terima kasih, bye bye, semoga makin cuan, nanti malam ketemu lagi.